Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2023, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Departemen Satgas Investigasi Basus 88 telah mengadakan musyawarah terkait klaim tanah warisan di Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini saling klaim dari keluarga Bapak Haji Kemen. Untuk itu kita menyurati Kecamatan Benda dan pihak kelurahan untuk dilakukannya mediasi. Mediasi ini adalah ajas musyawarah sebelum kita menempuh ke langkah-langkah selanjutnya. Apakah langkah hukum yang akan kita tempuh? Mudah-mudahan keberadaan kami di sini atas nama lembaga bisa berguna untuk masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan, baik hukum maupun persoalan lainnya. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pokoknya udah dimulai, Pak. Ini nggak masalah. Iya, soalnya keluarga doang. Iya kan? Keluarga doang. Antara keluarga nggak bisa, Kalau Pak. memang ya Maaf. di pengadilan itu boleh pakai pengacara, pakai apa boleh. Iya. Tapi Nggak nggak bisa ini urusan keluarga. Iya, urusan keluarga. Nggak bisa. Nah, Pak Ivan tolong di sana Pak Ivan. Yang ngisi itu. Saya. Kecuali di pengadilan. Ini kan masih kelurahan. Ini kan masih kelurahan, tingkat kelurahan. Kami dari lembaga yang ngomong. Nanti dijelaskan, Iya, nanti dijelaskan, Bang. Haji, lu nyamin aku masuk. Haji, udah siap. Sudah, enggak. Ayo enggak. Pak Binti, Alhamdulillah. Anda. Yuk. Nggak apa, kita mah di tengah Pak. Coba. Pulang itu, Bas. Pulang itu, Bas. Yang anaknya Bang Kemen itu ya? Ya. 3 dasarnya kan itu kemarin tuh laporan itu. 3 Nyai Son, Nyai ya. Aduh, Nyai. Sehat Nyai itu naik tangga tadi gimana Nyai? Tuntut. Ya. Nyai Son terus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kelurahan Belendung, Pak Zulkifli, Pak Zulkifli dan Pak Odeh, staf Kelurahan Belendung, ada Babin Kamtimas Kelurahan Belendung, Pak Suganda, Pak itu Babin Oh masih di Papua ya. Ada Babinsa kita satu tapi keluarganya ada yang meninggal jadi masih di cuti di Papua. Yang saya hormati pihak keluarga dan yang saya hormati Pak Aliansi ya. Pak Aliansi apa namanya? Maaf. Lembaga Aliansi Indonesia. Lembaga Badan Indonesia Penelitian Negara. yang saya tidak sebut satu persatu tadi tidak mengenasi rasa hormat saya. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebetulan hari Jumat ya, hari yang hari baik, semua hari juga baik, tapi alhamdulillah. Pada hari ini mohon maaf, yang pertama saya sampaikan kemarin ya siogianya akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Terus perubahan jadwal jam karena mengingat memang lagi sedang padatnya kegiatan kami baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Hari ini pun saya tinggal nih, ada kegiatan, nanti saya juga langsung balik lagi
kegiatan penanganan stunting, Pak. Jadi penanganan stunting, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bayi dan balita yang kurang gizinya dirasa kurang, dan kita ada program penanganan stunting dari pemerintah pusat melalui daerah selama 14 hari. Jadi nanti istri saya tinggal di sana, tadi saya udah buka, tapi nanti makanannya, pemberian makanan selama 14 hari, 2 sesi, 28 hari, belum selesai, nanti saya ke sana lagi. Baik, izin, nanti akan dijabarkan ya. Kapan? Ya, yang dulu, yang dulu. Ya, 40 hari. Di sini, Bang. Jadi perlu diketahui sama-sama dari pihak aliansi ya, bahwa kami dari pihak kelurahan disaksikan dari ada Babin Kamtipmas juga, nggak ada waktu dia, nggak ada ya. Jadi pada saat itu dua keluarga ini udah kita mediasi, Pak. Pada tahun lalu, tepatnya di bulan Februari ya, 2002 ya. Iya, cuma dulu ya. Foto-fotonya juga ada, notulennya ada, cuma daftar hadirnya juga ada. Fotonya nggak dicetak, Bang. Jadi Ibnu suruh foto, suruh print, Bas. Kasih. Foto Mas cetak Mas. Jadi berdasarkan karena ada laporan ke kami untuk diminta mediasi maupun ke kecamatan ya, Betul. bersurat. Jadi perlu saya sampaikan nih bahwa waktu itu pernah ada sudah dilakukan musyawarah dan mediasi, dan alhamdulillah disepakati waktu itu sudah berjabat tangan, sudah ini dibagi dua, Pak. Tuh, itu yang perlu diketahui. Akan tetapi kemarin kami menerima surat dari keluarga apa namanya? Musa, Bapak Musa melalui aliansi ya. Dan kami karena bentuknya pelayanan, kami tindak lanjuti dalam hal ini. Jadi kemarin ada permohonan maaf juga dari Pak Camat bahwa siogianya kan ini ya berkonfirmasi ya dari pihak aliansi ya. Minta dimediasi kapan gitu ya? Iya betul. Ya, jadi hari ini Pak Camat lagi launching juga sama. Jadi nanti yang hadir dari stafnya Bang Mudi dari pihak ini nanti akan diwakilkan, dan mungkin lagi di jalan ya Bang Mudi ya, ditelepon Pak Olik ya. Jadi orang Betawi nih, saya kasih tahu aja nih Pak Aliansi ya, kan Bapak kan istilahnya dari pihak ini nih ya, bahwa di kita ini warga saya ini mungkin kalau dikait-kaitkan masih ada keluarga besan juga nih sama saya, karena saya juga orang Bledong. Dari awal udah saya kasih tahu kaitan dengan ini. Nah, terlepas dari nanti apa yang mau dibicarakan, dipersilakan. Jadi biar ada titik temunya. Harapan saya nih sebagai kepala kelurahan, jangan ada keributan antara saudara, Bang. Betul. Ya, satu, kedua, ya sudah nanti diperjelas aja. Kalau yang lalu, mediasi yang lalu dirasa memang karena tidak dihadirkan keluarga dari siapa? Anaknya 3 saksi ya, dan hari ini ternyata hadir nih semua, cuma satu sakit ya. Ya, terus ya sudah, karena memang dirasa kemarin kurang cukup yang mewakilkan apa saksi ya. Kan saya mah nggak tahu tuh kalau anaknya Bapak almarhum Bapak Kemen ya memiliki anak yang masih hidup, karena pada saat itu karena memang saya lihat di bawah sudah ada bergeming dan rame, jadi saya selaku bertanggung jawab istilahnya kepala kelurahan dalam hal ini ya, kami lakukan mediasi dan musyawarah, dan disepakati pada saat itu memang dibagi dua. Berita acara pun kita buat pada saat itu memang belum selesai, karena pada saat itu kalau notulen, daftar hadir, foto ada ya. Untuk karena ada kemarin bersurat ke kami baik dari kecamatan dan kelurahan, ternyata dari pihak Bang Nahrowi ya, atas dasar laporannya Pak, saya memanggil Bang Kois sebenarnya ya, Cang Kois nih, jadi ada kurang kepuasan terkait dengan ada 3 anaknya yang harus dihadirkan ya, terkait itu ya Pak Nahrowi ya, Bang Rupa ya. Jadi nanti silahkan, tapi saya nih berharap sebagai kepala kelurahan dalam hal ini ya terserah itu mah mau pakai gimana ininya, nanti silahkan disepakati aja lah gimana caranya, karena tanahnya nih perlu diketahui ada, nggak hilang tanahnya mah ada, barangnya ada, nanti juga bisa saya. Dan saya mau yang pada hari ini ya Bang Olik ya, setelah disepakati
kalau bisa langsung diukur. Betul. Setuju nggak? Ya. Setuju. Saya maunya begitu. Kalau misalnya nih hari ini, jadi biar karena ini kan sebenarnya udah setahun nih, hampir setahun ya. Kalau saya hampir setahun ya, bulan apa itu Februari, udah lewat malah. Jadi nanti disepakati aja kalau memang udah. Ya saya harapan saya jangan ada yang bentrok sana sini. Ini kan keluarga semua, anak-anaknya, kasihan lah orang tua gitu yang udah nggak ada pendapatnya atau gimana. Nama Pak Sekel di moderatorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan juga Bapak Alianto beserta tim Aliansi Indonesia. Barangkali pada hari ini Bapak telah mendapat undangan dari pihaknya Komusa BKM dan rangka untuk memediasi kegiatan hari ini, yaitu seperti tadi yang sudah diucapkan oleh Pak Lurah bahwa di tanggal 4 Februari 2022 kita sudah mengadakan mediasi kedua belah pihak, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah bahwa hasil mediasi tersebut sudah sama-sama sudah kita sepakati, artinya kedua belah pihak sudah menerima. Ya tadi tentunya dari hal kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih kepemilikannya atas nama Marsan bin Kemet, itu tanahnya berbentuk sawah seluas kurang lebih 2.500 meter, adanya di Blok 3 Kelurahan Bandung, tepatnya dekat dengan ya Muzdalifah lah, belah sini sedikit gitu. Nah, adapun tanah tersebut memang sepengetahuan kami itu, mohon maaf Bapak Alianto, Ustadz, kami utarakan sedikit bahwa pada hasil rincikan tahun 93, hasil rincikan pemetaan PBB tahun 93 itu kami rincik memang atas nama Marsan bin Kemen. Itu pun juga bukan kami semata-mata merincik atas nama menentukan itu, tapi saya menanyakan kepada batas-batas pemilik tanah. Saya tentu ini tanah siapa, ini tanah siapa. Kebetulan pada saat saya merincik, saya menanyakan kepada tetangga sebelah tanah, ini tanah siapa. Hari itu disebutnya adalah Marsan bin Kemen, disebutnya oleh pemilik pembatas tanah ya. Nih, Saya pada waktu itu, sebelum abang jangan nyampu dulu, nanti saya menguraikan dulu. Saya tidak melihat surat pada waktu itu, tidak melihat kepemilikan tanah Marsan Kemen, tapi yang saya rincik, yang saya data, yang saya tulis pada hari itu adalah Marsan bin Kemen, sesuai dengan tadi yang saya utarakan, batas pemilik tanah. Katakan tanah ini adalah tanah Marsan. Ini saya tanya, kebetulan lagi garap tanah nih, lagi macul. Ini lagi garap tanah, saya tanya lagi macul, ya itu jawabnya orang yang sama, artinya suara yang sama atas nama Marsan bin Kemen. Nah kebetulan selang udah sekian tahun lamanya, tanah ini pun masih, ya artinya masih berkepemilikan Marsan bin Kemen. Tapi memang kalau yang garap, ini kalau yang garap itu adalah Musa bin Kemen. Nah saudaranya nih sebetulnya mas, saya nggak tahu nih antaranya itu kalau riwayatnya Marsan dan Musa ini terjadi tanahnya bisa Marsan itu, saya juga kurang tahu. Tapi kalau melihat riwayat ada pernah terjadi jual beli. Kalau dari tarikan yang ada kutipan saya yang ada ketentunya. Nah di sini akhirnya kita sepakati, bukan sepakati tapi kita selidiki bahwa ini diklaim dimiliki oleh pihaknya Musa, karena pengakuannya memang ya, tapi selama ini pengakuan dari Musa itu milik dia. Ya saya pikir karena itu adalah yang menggarap adalah anaknya Musa bin Kemen, dan tanah itu dikuasai oleh fisiknya oleh Musa bin Kemen. Ya saya sementara berpendapat itu milik Musa bin Kemen, walaupun saya sudah mendata adalah Marsan bin Kemen. Akhirnya karena tidak ada ketentuan rancu, akhirnya ya kita sepakati karena masing-masing pihak mengklaim ingin memiliki bidang tanahnya, gitu. Kita sepakati, ya akhirnya setelah kita sepakati hasil rapat tersebut bahwa tanah tersebut kita
sepakati dibagi 2. Hasil rapat tersebut putus, artinya masing-masing menerima. Tidak ada tuntutan di lain hal dan saya menerima. Tapi saya nggak tahu pada saat itu menerima atau sesungguhnya atau tidak, saya tidak. Tapi yang saya lihat, saya amati hari itu ya mereka saling menerima, saling berjabat tangan, tidak ada klaim, tidak ada komplain gitu. Nah, ini kita berlanjut pada hari ini di hari Jumat, hari yang baik juga. Pak, mungkin kalau nggak salah pada waktu hari Jumat juga kalau nggak salah. Ini hari Jumat lagi, hari yang baik. Mudah-mudahan di hari yang baik ini kita sepakati juga menghasilkan suara terbaik dan suara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Agar nantinya kalau memang sudah disepakati, kalau sudah disetujui, ya tadi kita ambil alih langkah secepatnya kita ukur. Kalau memangnya misalnya, ini kita misalnya disepakati lagi karena kan dibagi 2 misalnya. Dan nanti kita ukur lagi juga, atau nanti sepakatan seperti apa? Ya kalau memang itu juga, ya monggo nanti kita sepakati sama-sama. Barangkali itu saja penyampaian saya yang akan saya utarakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah sedikit warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kedua pihak yang akan dari Kelanjutan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia Sepanjang Penelitian Aset Negara yang saya hormati. Lanjut dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Sekel, semuanya memang proses kronologis seperti itu, Pak. Kita sudah melakukan musyawarah tahap pertama, setelah diputuskan disepakati, walaupun secara administrasi mungkin belum ditindaklanjuti, tapi dari keluarga kedua belah pihak sudah ada kesepakatan untuk dibagi 2 tanah tersebut. Kebetulan selanjutnya sehubungan datangnya surat dari aliansi sebagai kuasa dari Bapak Boys keluarga Bapak Musar, kami dari pemerintah kelurahan tentunya menindaklanjuti hal tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Dalam artian bahwa tidak ada kepuasan. Jadi Bang Boys keluarga ini setelah musyawarah pertama cukup lama, lalu tidak ada kesepakatan, dia masih keberatan. Intinya itu, dia masih keberatan. Jadi pada saat itu intinya keberatan, dilampirkan juga surat dari aliansi. Ada anak ahli waris dari 3 Kong Haji Kemen. Bukan ahli waris. Iya pokoknya anak Kong Haji Kemen, 3 orang yang masih hidup. Tidak dihadirkan. Waktu pertama tidak dihadirkan. Alhamdulillah hari ini dihadirkan 1 orang yang sakit. Jadi intinya kita nggak mau panjang lebar ke sana lah, karena kronologis awal kita udah sampaikan Pak seperti apa. Ya kita juga ingin kedua belah pihak ini, keluarga besar ini tetap ada kerukunan, jangan ada perpecahan. Yang kita harapkan seperti itu. Jadi kalau saya tanyakan kepada Bapak Kois dalam hal ini masih keberatan dengan pembagian, kita dibagi dua dengan keluarga Marsan, Musar dan Marsan. Sekarang kita mau tanya kepada anak Kong Kemen yang masih hidup 3 orang ini, sebetulnya hadir 2 orang. Kalau udah izin ya kita pertanyakan yang untuk pertegas. Karena kronologisnya kita udah tahu lah Pak. Kemarin kita udah pahami semuanya, udah kita dajal, kita udah pelajari. Cuman intinya kita pengen mendengarkan dari pihak anak Haji Kemen yang masih hidup, yaitu Bapak Mursin dan Ibu Saudah, Ibu Sodia dan Kong Jamsari ya yang nggak hadir. Izin Pak Lurah, Pak Sekel, Pak Aliansi, saya ingin mempertanyakan kepada sesuai dengan lampiran surat yang disampaikan ke kita nih, Aliansi ada pernyataan dari anak Kong Kemen yang masih hidup, di mana menyatakan bahwa tanah tersebut milik Musar bin Kemen. Tapi secara administrasi apa yang tadi disampaikan oleh Sekel, bahwa tanah itu tercatat atas nama Marsan Kemen di catatan buku Kelurahan Bedul. Jadi kalau lihat dari riwayat tanah, memang nama itu jelas nama Marsan bin Kemen. Jadi kalaupun kepemilikan saat ini penguasaan fisiknya dikuasai oleh Musar bin Kemen sampai saat ini dari berapa tahun itu kronologis dari itu Pak. Waktu tahap kita musyawarah pertama kita bedah semuanya Pak. Mereka semuanya punya argumen yang kita pahami semuanya. Ya, jadi PBB-nya juga turun,
masih nama Musa Marsan bin Kemen. Tahun 2023 masih turun Marsan bin Kemen. Jadi kita tidak melihat itu Pak, yang penting ada kesepakatan. Sebelum saya tanyakan ke anak Kong Kemen yang masih ada, saya pertanyakan dulu ke Bang Kois keluarga. Atas dasar Bang Kois tidak menerima kesepakatan yang awal kita musyawarah, lalu Bang Kois menyerahkan kuasanya kepada aliansi untuk dimediasi kembali. Jadi saya perlu tegaskan, saya mohon keterangan dari Bang Kois dulu. Terima kasih. Silakan Bang Kois. Apa dari pihak Bang Kois dulu. Bang Kois dulu. Iya, tenang. Iya. Bang jangan campur, diam aja. Iya. Iya, diam aja. Bang Kois, Silakan Bang Kois dulu. berdiri. masalah yang nggak saya terima? Satu, memang ini kesaksian dari ahli waris itu belum ada. Kedua, memang menyatakan Kong Haji Kemen pembelian tanah itu diwasiatkan untuk Bapak Musa bin Haji Kemen. Itu pernyataan dari para ahli waris. Kedua, bayar pajak pun dari pertama memang Bapak Marsan. Setelah saya mau balik nama, nah itu keluar Bapak Musa. Bapak Musa balik lagi perincikan pemutihan. Pak, ini bagaimana ini tanah ini? Saya bilang itu. Kok masih nama Bapak Musa? Nggak usah, nggak apa-apa, masih saudara ini tanah masa kemana? Tuh jawaban gitu. Siapa yang mengambil tanah gua? Tanah masa kemana sama saudara sama adik kakak? Tidak, saya tidak ridho sejengkal pun adik kakak ngambil tanah gua udah bagiin masing-masing 5.000. Itu wasiat dari Kong Haji Kemen. Ya, baik. Ya, makasih Bang Kois. Berarti Bang Kois sampai saat ini belum itu Bang Kois ya? Belum menerima lah ya? Iya. Bang Kois belum menerima ya sampai Bang Kois benar menyerahkan kuasa kepada aliansi. Iya, jelas. Iya, baik. Ya di atas meterai. Iya, di atas meterai ada. Jadi gini nih saya dari kedua belah pihak nih. Sebelum kita menanyakan kepada anak Kong Haji Kemen ya, anak Kong Haji Kemen yang ada, ini ada dasar pernyataan nih. Pernyataan dari anak Kong Haji Kemen, Jamsari bin Haji Kemen, Sodia bin Haji Kemen, Nursim bin Haji Kemen. Saya baca ya Bapak ya. Ya, baik. Bahwa saya menerangkan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani, tanpa ada paksaan dari siapapun. Memang benar keadaannya tanah tersebut yang berada di tanah 100 yang luasnya kurang lebih 2.500 meter telah diwariskan oleh orang tua kami Haji Kemen kepada bapak atau kakak kami yaitu Haji Musa, dan bukan untuk kakak Marsan bin Haji Kemen. Tuh ya bunyi pernyataannya ya. Dan untuk kronologis tanah tersebut yaitu orang tua kami Haji Kemen bin Iran membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2.500 meter dari Bapak Kisom, dan orang tua kami menunjuk langsung tanah tersebut kepada kakak kami yaitu Haji Musar bin Haji Kemen. Ucapannya begini, nah Musar, ini tanah buat lu. Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Ini kan pernyataan dari anak Kong Haji Kemen yang masih ada. Masih ada ya. Yang Nursin dan Ibu Sodia. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Nursin, ini benar nggak pernyataan ini seperti ini? Tolong dijelaskan Pak Nursin. Saya begini Pak. Yang Nursin dulu ya. Ya, malu. Ya, malu ya. Malu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, tetapnya, dan juga Bapak apa ini saya nggak kenal. Ya, Wasina. Yang saya hormati dan juga pada Bapak aliansi semuanya dan tetapnya yang saya hormati. Saya di sini izinkan saya Pak, saya berbicara dengan seadanya. Ya,
saya ini menerangkan ada 3 versi yang saya harus terangkan. Pertama, dari tahun yang pembelian itu saya nggak tahu tahun berapa tuh. Tahun berapa? Tahun apa perincikan? Waktu pembelian. Ngukur waktu Waktu perincikan tahun pertama beli tahun berapa tuh? 1950 kalau tidak salah. 1950. Memang ini tahun 1951. tahun 51. 51. Nah, dari tahun itu saya itu nggak mengetahui. Ini yang saya kata bilang ada versi pertama yang saya nggak tahu tuh itu. Dari tahun itu sampai saya umur 16 tahun, itu saya sono nggak tahu apa misalnya boleh beli bapak ini beliin, memang benar-benar. Tapi ya kalau omong dia, bapak ini beliin dia besar. Jadi begini, setelah 16 tahun ini saya diajak udah bisa macul nih, diajak macul ke sawah dia nih Bang Musa, diajak udah bisa macul bantuin dia. Nah setelah itu sampai sekarang kan masih dia yang nyawain, ya masih dia. Kemudian versi yang kedua, saya itu namanya dikasih tahu dan saya dengar omongan dari orang tua ini bahwa ini waktu dia mau pergi haji tahun 75 tuh, haji mau pergi haji. Jadi anaknya ini dikumpulin semua dikumpulin, mau dibagi warisan tuh. Kemudian dikumpulin ini semua udah datang. Nah itu ditunjukin sama dia nih sama orang tua. Saya bahasa saya dengan ayahnya berdua sama atau ya, lu ya itu Pak ya, maaf ya. Ini keluarga saya dan juga saya anak sama bapak bisa dikata lu, dikata gua kayak gitu ya, maaf ya. Jadi begitu. Setelah ini dimusawarain, semua anaknya dipanggil, semua kumpul. Nah sawah yang ini di sini buat besar, tuh. Masan yang di sono, jam yang di sini. Kalau saya yang di sono yang ada itu, jadi tunjukin itu. Jadi tuh lo dengerin kata dia, ini gua lagi pagi-pagi itu, lagi diserahin, udah mutlak nih, mutlak mau dibagi. Nah setelah itu dia pesen berwasiat, kalau gua udah bagi begini, yang tua juga nggak boleh ngambil yang muda, yang muda juga nggak boleh ngambil tua. Sejengkal pun tanah saya nggak ridho, tuh kata orang tua saya, itu yang saya dengar, gitu. Jadi kemarin ini mah udah ya pikir-pikir saya semuanya udah resmi. Udah deal waktu itu dari tahun 75 itu udah deal, udah nggak ada masalah, mas saudara juga udah nggak ada masalah. Dia emang ngurusin punya dia, bagian dia, saya sama saya udah nggak ada masalah satu juga. Itu Pak, makanya saya ya itulah supaya dipertimbangkan. Maka ya itulah dari keterangan saya mungkin itu saja Pak ya. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nusin. Selanjutnya yang Saudiah. Nyai, agak kita lihat Bang. Nyai Saudiah. Ya. Iya, coba ngomong. Iya, saya mau ngasih tahu doang petunjuk dari bapak saya. Gimana Di sih Pak? Jakarta. Enggak dijatain tuh, baru dijatain, baru dikasih doang. Tanah sawah, tanah kebun. Jadi dikasih doang, baru dijatain. Entah itu, disuruh urusin tuh kalau makan lu, anak lu ke, adik lu ke. Urusin itu tanah hasilnya daripada mau pulang tuh. Kalau saya begitu misalnya, saya tahunya nih, saya dengar. Iya, Nyai ya, dengar saya ya. Begitu saya tahu dari mungkin. Tetap aja dia begini, haji, orang tua saya. Nah, kita jam pulang haji, ya dah, bapak tahu kain dah satu-satu. Mau kasih lu mau beliin, lu
gua kasih lu gua kasih lu, ini nama Musa, ini nama Mansan. Itu Musa yang sekali gua kasih samain di bendung. Tuh, tapi sekarang dia masih salahin Musa. Rasanya ini terakhir udah tapi jadi lagi jam bikin semuanya nggak ada yang boleh beli. Dia anak bapak ini semua yang beliin, yang ngasih anaknya kasih itu dari 7. Ya udah dia sudah dikasih terakhir. Ada juga ngapain? Udah tinggal ngaku doang, udah rapi. Udah pulang aja, tinggal ngaku doang anaknya. Udah beres, udah. Anaknya aku udah kasih sama abang-abangnya, adiknya. Udah begitu, ini anaknya Marsan sama Musa masih pada anak-anak, kagak tahu. Bapak saya bertunjuk begitu, nggak tahu. Jadi sekarang mana kita yang ada. Lalu saya bilangin aja begitu. Dia udah bertunjuk-tunjuk dari umpung. Semuanya beliin, tinggal ayo boleh beli. Gitu saya. Udah, nggak ada banyak. Ya, makasih, Nyai, makasih, Nyai. Ya, paham. Jadi ini yang satu lagi kan Kang Jam nggak hadir nih. Ya, nggak ada masalah kan? Nggak hadir bisa terwakili kan? Kang Jam ini kan nggak hadir nih. Ada video callnya. Oh, yang udah nggak hadir kan? Ya. Dia nggak bisa hadir kan? Videonya. Nggak bisa hadir, ya udah. Hah? Bisa di video call. Iya, pengen dengar. Iya. Videonya. Coba serut. Hah? Wah ini nih. Aslinya. Videonya coba. Enggak, takutnya kalau nanti ada kesepakatan besok kemudian hari nggak dihadirin salah lagi. Videonya ada bertiga. Oh, video call nomor sono saya nggak tahu. Hadir ini. Videonya mah ada. Iya, video kan bersekali-kali. Videonya kan. Akan berseret. Bapak. Iya, balik. Gimana ininya? Nyesel juga video ini panjang banget. Enggak nyesel. Bicaranya Dari penjelasan ketiga orang ini, Pak Nusim, itu benar bidang yang sekarang kita masalahkan itu Pak Musa. Kata orang tua yang saya dengar. Iya, enggak iya. Katanya doang. Seperti itu. Tapi saya dengar katanya Yang ya. waktu pembagian itu itu ditunjuk-tunjukin semua. Itu bukannya saya apa ibaratnya mengada-ngada, enggak. Ini juga tahu. Itu ya masih kong kemen masih ada kan udah dibagi-bagi seperti itu kan? Iya, mau kopi HD. Iya. Dia khawatir kagak ada umur, jadi ini sawah belum dipecah-pecah. Jadi kumpulin anaknya ini dikasih masing-masing bagiannya. Lu ini. Pokoknya bagian Kong Musar itu aja. Ya. Coba kalau memangnya tahu nggak pada saat itu kenapa namanya Marsan Kemen? Saya itu kagak tahu. Tahu nggak? Kan saya mah begini. Kesononya dari waktu beli sampai berapa tahun tuh? Sampai 3 tahun. Saya masih kecil waktu itu lahir saya. Mungkin 26 beli. Lahir saya itu 52. Ono belinya tadi tahun berapa? Iya, saya masih belum lahir. Jadi saya nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ya udah. Ya dulu nggak tahu. Jadi Cangsep juga itu benar itu bagian Komusan. Ya, udah usia dari Bapak Kemen begitu, saya tahu dari. Cuma namanya itu Marsan Kemen nggak tahu. Aku namanya Musan kali lah itu. Coba. Namanya Marsan Kemen kan nggak tahu ya? Kagak itu mah. Cuman begini doang tuh. Kayak Marsan ngakuin begini. Saya tahunya nih, saya dengar ini ada kapan. Oh, masa gua ambil tanah lu sama saudara ini masing-masing kasih masing-masing beliin. Enggak gua ambil tanah besar. Tuh kayak abang saya nih Marsan. Udah begitu, ya udah akur aja udah begitu. Udah beli nomor aja akur aja sampai sekarang.
Iya, usia dia aja gitu. Caranya udah saya Udah. Iya, udah. Ya paham. Nyai paham. Saya banyak-banyak lagi ngomongin dan denger situ doang, lain-lain udah nggak tahu dah. Ya, gitu. Baik, terima kasih Nyai Muhsin. Iya. Tadi video call Kong Jam Sari juga sudah seperti itu. Mungkin Pak Aliansi tadi kan Bapak ini ponakan saya. Iya, baik. Pak Aliansi, perwakilan dari Aliansi tadi ceritanya seperti itu Pak. Jadi kita juga dari pihak kelurahan di sini tidak berpihak kepada siapapun, kita mencari solusi yang terbaik demi kebutuhan keluarga besar dari Kongkemen ini. Intinya itu kita. Betul. Terus kalaupun kemarin disepakati pada mediasi musyawarah pertama sampai disepakati bahwa tanah itu dibagi dua dengan luas 2.500 berarti 1.250 meter ya, itu kesepakatan seperti itu. Tapi sampai saat ini kan itu belum bisa diterima oleh pihak Musar bin Kemen. Ya baik, sekarang saya mau nanya ke keluarga dari Marsan bin Kemen. Jadi dari cerita itu semuanya mohon penjelasan tanggapan. Kepada yang saya hormat, kepada Bapak Lurah dan Bapak Jul, Pak Bolik yang saya hormati, yang kalian saya tidak inginkan, yang saya tidak kenal, saya hormat juga. Ini begini Pak Bolik, Pak Lurah. Ini cerita ini semuanya ada kebohongan. Dikarenakan dia musyawarah ini cuman hanya sebelah. Sepertinya perahu kalau memang yang sebelah ini kok miring, jadi tidak sama. Maksud saya begitu. Jadi saya yang tahu ini, saya mencari yang hak bapak saya boleh beli, bukan hak hak waris. Ya, itu ternyata bapak saya boleh beli. Kalau memangnya dia bapaknya boleh beli, saya minta istilahnya keterangan dari pembeliannya. Pembelian apa dari surat pernyataan dari kelurahan, apakah memang dia ada punya dari notaris, ada di notaris. Saya minta keluarkan data-datanya itu. Saya ingin tahu dasar-dasarnya. Ya gitu. Dan ke satu, dia ada penggelapan surat. Ya penggelapan surat waktu itu dia datang ke rumah Pak Julpan, ya menyogok uang 30 juta. Sama di Samsul. Satu, itu namanya penggelapan. Dia menguasai. Dan itu ada saksinya Pak Jul. Iya, datang Ahmad Samsul, Ahmad Samsul dia nyogok, dia kata Ahmad Samsul bisa, iya. Samsul nggak berani, daripada jabatan copot nggak berani dia. Nah itu, ini yang dipanggil orang yang serakah, orang yang munafik yang gini. Iya, begitu. Iya, buat apa dia ngaji? Buat apa dia sekolah? Dia jadi orang tua dia mengaji dan dia benar. Kenapa dia kagak beres, kagak benar? Itu cerita bohong semua. Saya juga pernah saya tanya, iya, di parahin Mbak, badan gua udah kagak enak, lu parahin saudara gua. Ya saya sebutin nih semuanya. Iya. Siapa aja, Mbak? Ya. Enggak, gua parahin aja semua. Iya. Saudara gua Musar, si Halimah, Haji Halijah, tuh, sama Cingesot. Ini saksinya. Cingesot masih ada nih. Ya, lantas sampai ke rumah. Ya, dapat saya namanya lagi sakit, badannya apa? Itu udah enak dah gitu. Jadi, nah sampai ke rumah saya, terus nanya, lalu udah pada sampai. Nih, sekarang nih gue mau ngomong nih kata bapak saya sama saudaranya. Ya sekarang Halimah, ya tadi pun kau dulu Halimah, gue mau ngomong malu, gitu. Tanah gua yang gua boleh beli, lu jangan pada aduk-aduk, sebab anak gua banyak. Ini nyaut. Ya bang, saya juga tahu abang boleh beli itu mah tanah. Tuh, makanya kalau Jakarta dia boleh beli tanah itu, saya pengen tahu data-datanya apa ada jadi notaris, apakah jadi kelurahan. Itu, saya pengen tahu jelasin. Itu hak pribadi. Saya kagak nyari harta dari Cikemen enggak, waris Cikemen enggak, saya nggak cari. Emang katanya saya bapak saya tinggal waris, enggak saya nggak cari. Mau kurang tanah yang di sono, yang di sawah enggak saya nggak nyari. Apakah pernah nih saudara saya
nyari tanah waris. Tidak ada saya nyari tanah waris. Nggak ada. Nggak ada saya cari tanah boleh saya boleh beli. Nggak ada saya nggak ada cari tanah waris, nggak ada. Ya kali saudara saya emang saya bilangin bapak kita tinggal duluan katanya nggak dapat waris. Udah emang nggak dapat waris. Iya tuh begitu saya jelaskan udah. Terima kasih. Ya, makasih Bang Mamat. Saya tadi udah yang jelas Bang Mamat belum nggak nerima lah bahwa itu punya pengusaha ya. Dia tetap sesuai dengan surat yang ada atas nama Muhammad Sandi. Nyai Sondia sama Pak Nursin dengan cerita seperti itu, ini mohon kepada yang masih ada nih ya, Pak Nursin dan Kang Sondia, biar gimana kan cucu semua anak semua ya, jangan sampai. Bagaimana saya minta pendapat saran yang terbaik untuk kedua belah pihak ini. Mohon yang terbaik. Kalau saya mah mudahan nggak tahu dah. Yang terbaik. Biar pada akurnya. Kalau cerita Pak Iya, yang dipanggil waktu itu. Abang, saya mau lagi panggil lagi nggak tahu. Nah, ini yang beda tipis sama saya umurnya. Ya, nih yang tahu dia Makolima, Pak Haji Alijah. Dia kan yang dipanggil. Nah itu dia yang tahu apa benar yang dipanggil. Bapaknya menyatakan begitu. Baik. Ya, Saya tanggap omongannya. Kalau dari cerita kedua belah pihak punya versi dan pandangan berbeda-beda ya, yang ini mengklaim bahwa itu punya Marsan, yang ini mengklaim punya Musar gitu. Kalau ini berdasarkan fakta, surat-surat yang ada. Kalau ini berdasarkan selama puluhan tahun digarap oleh yang bersangkutan Musar. Secara fisik kan. Ya ini berdasarkan. Iya secara fisik dikuasai sama ini kan keluarga Musar bin Kemen secara fisik dikuasai. Iya, yang saya mau tegaskan nih Pak Nursin sama Kang Sodia, kalau sudah seperti ini, yang terbaik untuk mereka berdua dari posisi tanah 2.500 sesuai dengan kesepakatan musyawarah yang pertama itu dibagi dua, clear pada saat itu. Sekarang saya minta tanggapan yang terbaik dari Kang Son, Pak Nursin. Kemarin kan sudah dilaksanakan musyawarah yang pertama, disepakati pengukuran disepakati sarang 1.250 sesuai dengan 2.500. Sekarang saya mohon yang terbaik. Kalau tadi versinya begini nggak akan ada kesimpulan gitu. Tidak ada titik temu, makanya Nurusin orang yang ada yang dianggap orang tua. Mohon untuk keutuhan kedua keluarga ini, mohon pertegas jelaskan yang terbaik seperti apa. Ayo kurang saksi. Kalau saya mau begini ya, Oh ya, maaf sebentar ya. Pak Aliansi perlu diketahui kan kemarin kita mau menghadirkan Pak Camat. Betul. Nah, ini ada perwakilan ini udah datang nih. Ini Ada perwakilan dari kecamatan Pak Muti, kebetulan di bagian PPAT juga. Jadi yang mengetahui. Ayo Pak Nursin. Ya, kalau menurut saya, Pak Budi. Kemarin itu kan udah putus dua bagi dua. Tapi itu ada cacat karena ada dihadirkan. Ya. Apa namanya? Ahli waris. Tahu-tahu dia aja, dia dia ini ya sama-sama dia. Ya saya juga nggak ngerti itu sampai pecah dua begitu. Ya, baik. Apa itu rasa mau keberatan, apa masih keberatan, apa enggak? Saya juga nggak tahu karena saya nggak tahu. Yang jelas kan Bang Koisnya masih keberatan nih. Ya. Keberatan ya. Sekarang menurut Pak Nursin bagaimana gitu? Iya. Namanya ini. Ini namanya berdua nih bagaimana gitu? Saya mau begini, apa kata dia, saya mah ya dia yang dari waktu. Nih, apa dia menyerahkan Pak? Enggak, karena dia yang bapaknya yang punya warisan, yang udah diwariskan. Nah, kalau saya misalnya mau mengatur begini-begini, nggak ada kewajiban gitu, misalnya nggak ada. Kalau dia kata kucing udah berani-berani misalnya gitu, kan dia yang punya waris. Persoalannya kemarin itu kan udah ada musyawarah. Ya. Dibagi dua. Cuma kan kelanjutannya kan karena Bang Kois dengan sesuatu hal saya nggak tahu ya, masih belum nerima gitu.
Bang Koisnya belum menerima, intinya keluarga Bang Kois belum menerima dibagi dua. Iya. Itu. Sekarang saya mau nanya, anak Bang Kemen yang masih ada, Nurusin dan Sauda. Yang terbaik kalaupun dia Bang Kois itu tidak menerima, yang terbaik menurut Pak Nursin itu, menurut Pak Nursin. Saya paham. Kalau bagi saya mau begini, pengennya mas saya diselesaikan secara kekeluargaan. So, atau misalnya si Kois ini ada pun dia nggak nerima, ya bagaimana misalnya supaya selesai ini, apa ada bijaksana atau gimana dari si Kois, gitu maksud saya. Karena saya memang nggak bisa putus sih. Karena adanya kemudian kebijaksanaan ini semua demokrasi atau tidak sama dia. Saya mah cuma nerangin apa yang ada yang sama tadi saya katakan. Sudah cukup mutlak hak Bapak Musa. Udah hak mutlak warisan Bapak Musa. Kata lu. Nggak diganggu juga. Udah jelas ya orang tua. Bang Kois, ya izin Bang Kois. Dari musyawarah yang pertama ada kesepakatan kedua pihak. Sekarang kan Bang Kois belum menerima nih keluarga nih. Iya. Menurut Bang Kois bagaimana? Menurut Bang Kois? Menurut saya sih ya hukum ditegakkan dari awal sampai akhir, cari kronologinya seperti apa. Nah, sudah Kois, maksud Bang Kois, kronologi seperti apa nih yang maunya? Kronologis Tanah. dari pembelian tanah Iya. sampai ahli waris sampai wasiat itu diangkat kembali ke belakang. Saya sekali lagi yang menjawab. Kenapa itu bisa nama-nama? Kenapa Kois? Saya potong. Padahal Saya potong. buat Bapak Musa. Kalau berdasarkan kronologis, sesuai data yang ada di kelurahan, berdasarkan riwayat kutipan saya maupun girik yang ada, Iya. itu adalah tarikan mutlak atas nama beli dari nomor sekian menjadi hak miliknya Marsan Kemen. Nah sekarang saya tanya begini, dasar mutlak nama Marsan, yang pembeli siapa? Yang pembelinya Yang siapa? beli itu Marsan Kemen. Marsan Kemen. Yang pembelinya itu Haji Kemen. Bohong. Ya, ini kamu jangan jawab. Saya dulu. Ini berdasarkan kasus ini. Ini berdasarkan ini. Iya bohong, tapi gue nanya dia apa dengan soal waktu itu nggak tahu. Kamu jangan jawab. Berdasarkan Buku seguan Milaci, Iya. ada kondisi Milaci bawa nama tasnya Mas. Nah, Bentar. dia tahu sendiri, ini tahu sendiri. Dibilang memang itu bawa gua beli buat si Musa, dibilang gitu. Dari kong pisang, iya, Ya, iya, loh. Dari Pak, kong ada pisang Pak Kemen. beliin buat Abu Musa, buat dari kong pisang. Kenapa perintahnya Musa letter C-nya jadi maksa? Diangkat itu. Atas perintah siapa? Kalau itu Dia bisa nggak nama bisa nama siapa, Bang Kois? bisa nama maksa. Nah di situ juga udah catat administrasi. Iya, terus Bang Kois, terus. Iya. Pembelian atas nama Musa berdasarkan wasiat dari Haji Kemen. Perintahnya Musa bin Haji Kemen. Kenapa letter itu apa jilidnya Marsa bin Haji Kemen? Nah kemungkinan di situ Marsa Musa dia salah dengar. Jadinya, nah sekarang saya tanya lagi. Nama itu 1000 nama pun berdasarkan perintah yang dibawa, berdasarkan perintah yang membeli. Perintahnya bagaimana? Boleh baju ditambah. Perintahnya kan buat Musa. Kenapa jadinya Marsa? Ini ahli waris loh, bukan jual beli. Berarti hibah gitu. Maksud lu. Ya bukan hibah, ahli Kalau waris. memang dinamakan bapak lu hibah berarti. Kalau hibah, bapak Musa, gua hibah. Kali ini kemarin. Enggak, Kemen sama bapak lu dihibahin berarti kalau dibeliin.
Ini Pak, lu jangan melintir ngomong. Nah justru itu di Iya, itu udah melintir. lah Saya Pak Ijul. Waktu Pak Ijul kita mediasi pertama kali ya. Ya. Waktu itu kan kita datang ke rumah Ya. pinjam hanya masalah itu ya. Betul. Ya datang pergi sendiri. Itu saya mengurusnya. Ya, apa yang dong? Waktu itu kita udah sepakat Bang Mamat mau tanda tangan kan. Betul. Udah nyerahin kakak sama KTP. Betul. Aku udah nyerahin Betul. kakak sama KTP. Iya. Kita udah deal hari Jumat, pada Jumat. Betul. Kenapa waktu itu? Saya kata dulu, ya. Ini yang kronologi pertama kali Bang. Iya, pertama iya yang gua dengerin, gua dengerin. Yang ini ya. Kita ngurut aja dulu ya. Iya, benar. Waktu itu kan Bang Mamat udah setuju itu bukan punya bapak gua, cuma nama gua. Kenapa waktu itu secara logika kita pakai logika dulu Pak? Logika dulu kalau masalah data boleh. Logika. Bapak Masan, Bapak Musar, rumah dempetan. Ya, ibaratnya nggak ada kecuali Bapak Masan tinggal di Kalimantan. Iya. Bapak Musar di sini. Itu Bapak Masan nggak pulang-pulang misalkan. Nah, digelapkan bisa. Tapi kan rumah berdempetan. Tiap hari interaksi Bapak Masan, Bapak Musar, Kong Haji Kemen kan di situ. Kok kenapa di situ nggak ada gesekan gitu ya? Nggak ada gesekan gitu antara bapak puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun. Ini kita urut aja, kita pakai logika aja dulu dah Pak. Iya, boleh. Logika kita boleh. kenapa Bapak Musa, Bapak Masan, Kong Haji Kemen kan masih pada hidup, rumahnya nempel. Nah, itu. Ini kenapa bisa nggak ada gesekan? Setelah saya mau balik, waktu itu kan saya nanya Pak Ijul rincik. Waktu itu saya tanya Pak, kenapa namanya Marsan bukan Musa? Udah, ini saudara nggak apa-apa. Siapa yang berani ngambil tanah gua? Nah itu. Nah semenjak itu saya nggak berani ngurusin. Ini kata siapa nih? Ini kata Bang Musar. Saya ngomong Bang Musar langsung. Iya, ya. Nah sekarang saya tanya lagi Pak Ijul, waktu rincikan, saya ingin tahu tadi Pak Ijul nanya yang sebelah tanah itu, ya batas nama di situ, ya. Saya siapa orangnya yang mengatakan bahwa itu Nasan. Sedangkan kalau kita macul nyawa, itu kan tiap hari kita berinteraksi sama dia. Bapak Masan belum pernah di situ. Kata siapa belum pernah? Enggak, dulu. Dari tahun berapa? Enggak gini. Ya, siapa namanya Pak Ijul? Pak Ijul siapa namanya? Mama diam aja. Lalu kalau yang garaj saya lupa, kan udah lama sekali, tahun Nah, 93. kalau gitu bisa disusurin siapa yang menunjuk bahwa itu nama Marsan, boleh dihadirkan kemari. Ditanya orang itu. Sedangkan di situ kan saya maju dari umur piye lah. Dari tahun, dari bayar IPEDA tadi. Bayar IPEDA tahun berapa itu nama Musa? Yang merah. Kalau IPEDA Ya, gua lahir tahun 66. Di Pak, situ IPEDA pertama tahun 7 keluar. Kalau IPEDA ente jangan buat patokan. IPEDA itu buat apa aja? Enggak gini yang saya pertanyakan ini. Kok di IPEDA nama Musa? Ini yang dikirimnya ini masih nama Marsan. Nah, itu di situ. Nah, bukan. Ini yang saya tanya. Pihak kelurahan kok nggak ada respon. Kok bisa atas nama lain, bawa nama lain atas Musa tahun 67 sampai nih masih ada. Karena saya buktinya ada. Ya ini sebagai saya. Ini yang saya jadi pertanyakan. Saya pertanyakan karena saya dibumbung adanya dulu. Bumbung itu bumbung bapak gua di belakang diambil bapak gua. Di belakang. Bumbung bapak gua diambil. Ambil aja kalau bahasa bumbung. Iya, itu bapak dulu Bang. Bapak gua meninggal, bapak lu ngambil. Gua tahu lah orang bapak gua mati bukan ngambil apa. Bapak macan diambil bapak lu. Itu dia.
Jangan sombong. Bapak licik tanah udah masih ini, tanah gua masih lu ambil ukurannya. Bapak lu licik. Iya. Bapak lu kopi aja biji kemen sama bako. Tuh, bisa bujuk aja kemen. Bapak gua malah pasangan, abang adik gua pada serangkak. Makanya bapak gua sakit. Gua mau aja sekarang. Ya berhubung lagi sidang begini. Itu kenapa itu Pak Ijul yang saya pertanyakan ini. Ya, baik. Itu kenapa ya? Waktu itu kan udah dibalik. Kan waktu itu yang ngambil pajak itu bertiga orang datang ke rumah. Saya waktu itu masih kecil lah, belum ngerti masalah pajak. Datang ke rumah bertiga orang aja atas nama Musa. Kok kenapa di gridnya itu nggak diganti gitu? IP-nya sama aja pajak Pak ya. Zaman dulu pajak. Enggak. Saya jelasin. Ini saya mau jelasin bahwa itu yang dia minta saya minta 30 juta, bukan dia minta 30 juta, saya minta 30 juta untuk proses balik nama. Kalau ini namanya balik nama bapak dia. Itu tadi dulu. Abang jangan dulu. Kan ini namanya Musa, saya arahkan ke dia. Tuh, Pak, kalau ini namanya Musa, ente radio. Buset, minta baju saya mau terganggu jadi dulu tidak. Radionya hebat. Gini, Bang. Kenapa saya minta 30 juta itu? Saya, Pak, kalau ini nama Musa, tolong ente urusin ini surat. Biar kembali ke nama Musa. Dibikin nama ahli waris dia. Sedang itu nanti yang datangan abang. Abang katanya sudah menyerahkan KTP. Bukan tangan, barang CDT mau dibijaksana lah sama gua, sama bapak gua. Itu bukan nama nyogok. Ada gua bagi bijaksana kalau tante. Ya, enggak, Pak. Mana saya nih? Bukan. Dia mau bahasanya nyogok, padahal buat bunuh surat. Jadi mau dimaklum. Dia mau bagi gua. Mat, lu gua bagi bijaksana, tanda tangan. Pada gua lihat, loh. Ini mah pesanan bapak gue yang dulu katanya tanah gue janda dukaduk, kalau balik gue beli, bapak gue beli. Nanti lu nyeparin nyongcong. Iya, lu nyongcong. Tanah orang kalau bapak itu bisa begini, Mas, tanah yang di samping jangan dijual, tanah orang. Itu bukan begitu. Iya, gue gak jual tanah orang mah. Bapak lu berani. Siap. Coba jelasin dulu yang apa rokat itu. Ayo, jelasin. Ya, kembali lagi ke masalah tadi bahwa tadi yang uang 30 juta itu bukan nyogok, Bang. Ya, intinya buat ngurus surat. Karena apa? Karena dia bersikukuh bahwa itu adalah milik Musar, Pak. Kalau emang ini milik bapak lo, milik Musar, milik Kemen, monggo dibikin suratnya. Ini kan nama Masar Kemen. Mohon maaf Pak Aliansi sama-sama dengar ya, gitu. Bahwa kalau ini memang milik Musar, monggo dibikin suratnya, dibikin akte jual belinya. Kalau nggak akte jual beli kan bukan jual beli, akte hibah, ya bikin di akte hibah. Tuh yang pendapat gue tadi gitu. begitu. Nah sekarang silakan, ente minta KTP-nya ahli waris dia, kan cuma 3 orang tuh, Bang Makul, Bang Mama, sampai Bang Juri kalau nggak salah ya, gitu. Nah ente kan pada waktu itu nggak sepakat, kemudian waduh biayanya besar amat gitu kan. Nah karena kan ente keberatan kalau ente sendiri. Pak, ini kan bukan milik ente sendiri, ente punya ahli waris. Ada gotong royong minta ahli waris, ada Bang Kongis, ada si Saropa, ada Samlawi. Akte itu nantinya akan jadi akte pembagian hak bersama atau akte hibah, gitu. Akan menjadi hak milik ente kalau sudah dia menandatangani. Iya. Kalau pada saat menandatangani dia udah kan punya bapak gua, itu lain hal. Gitu. Enggak, masalah ini yang saya pertanyakan. Ini ahli warisnya masih ada. Cucu di samping itu ahli warisnya. Jadi tanya itu dulu. Itu bapak gue beli bukan waris. Waris itu lah. Ini jangan tanya dulu. Kita punya data. Iya. Itu bapak beli gue beli bukan waris. Beli. Datanya ada enggak? Ada. Sekarang kalau memangnya bapak lu beli di kelurahan ada, di notaris ada. Duduk Mama. Duduk. Iya. Mama, ini tadi begitu ya? Ya, Bang Maman.
pada saat saudara Ropa, keluarga Musar Kemen nih, bahwa itu dia mengklaim bahwa itu punya dia ya, dia yang nyawain, lalu dia mau balik buku. Tapi kan karena namanya nama Marsan Kemen, berarti data yang diserahkan dari pihak keluarga Marsan Kemen. Kan pada saat itu katanya Bang Mamat keluarga ngasih KTP untuk ngurus itu. Ngasih KTP belum dilihat, suruh tanda tangan doang. Kita belum lihat suratnya. Iya, belum dilihat saja. Ya udah siap. Oke. Iya. Sekarang begini dulu Major, saya sambung. Dia udah tahu. Iya. Udah tahu dari tahun 75. Dia mau ngakalin Pak, dia mau ngakalin. Karena nama saya udah tahu dia. Kata siapa belum tahu. Cuma aku mah diam aja bangkit selama lama biar itu ketahuan. Ini jalan Allah kalau mau tahu. Lu orang geblek. Haji Kemen masih ada, orang tuanya masih ada, bapaknya masih ada. Ketemu, panggil kubur di kemana gak Dia ketahuan yang- bau. Dia yang ngasih tahu, wis bapak tangan yang di pulau itu tanah bapak gua. Dia bilang begitu, ngasih tahu saya jadi SDM. Ya udah, paham saya paham. Mamat, Bang. Sebenarnya Pak dia mau mengutasi data. Kalau orang yang benar nih kalau tuduhan. Pak Irul, mohon jangan tuduhan-tuduhan di Ya, ya. Enggak ada dasar. ngomong. Bang, jadi abang ngomongnya jangan tensi tinggi-tinggi. Iya, ya. Emang orang debat kalau harus tinggi itu bukan sidang debat. Udah buat semua, Kalau dulu namanya sidang udah selesai kan. Iya. Ini bukan ngajakin sidang. Awalnya mah sidang. Ini debat. Ya kalau sidang mau debat lain, debat harus keras. Kan? Coba. Lah, iya. Jangan lain. Iya. Waktu dulu coba. Satu dulu. Iya. Sekarang kalau memang orang yang benar secara kekeluargaan, saya jajak nih Bang Maman, ini begini. Kalau memangnya saudara, benar betul. Kalau memang sudah diajak, ini caranya ini begini, ini Bang Maman, ini begini. Pun kita ada jawaban. Pun begitu. Kalau begini namanya miring sebelah. Paham. Keluarga dia sendiri. Baik, maaf semuanya paham Pak. Pak Aliansi, memang kronologis kemarin itu ya seperti ini kronologisnya. Cuma di satu sisi dari kedua pihak ini, Bang Marsan Kemen, secara fisik berapa puluh tahun dia terus kuasai fisik tersebut. Secara catatan yang ada di kelurahan, memang benar nama Marsan Kemen. Ini masing-masing kedua pihak masih ada kelemahan. Ada dua-dua ada sisi yang masing-masing mempunyai klaim tersendiri gitu. Ini yang harus kita bahas. Jadi kalau menurut saya nih dari pihak kelurahan kita tidak berpihak kepada mari ke sana tidak ya. Jadi apa yang tadi saudara Ropa sampaikan, dari puluhan tahun beliau ditagih pajaknya dari pihak kelurahan atas nama Musar Kemen. Memang ada itu. Secara logika dia tadi, kalau dia ditagih pajak otomatis tanah itu kan milik dia, kan gitu logika dia. Bicara logika tadi kan Roka bicara logika milik dia. Sehingga terus-menerus ditagih pajaknya oleh pihak kelurahan, muncullah Cipeda itu kan atas nama Musar. Padahal catatan di buku seh ini atas nama Marsan Kemen. Itu ya. Jadi Bang Maman juga dalam hal ini walaupun itu atas nama Marsan Kemen, apa yang tadi kronologis disampaikan oleh anak Bang Kemen itu kan menjadi bahan untuk kita juga bersama untuk dimusyawarahkan. Banyak orang yang memiliki tanah sampai saat ini masih nama si banyak ya, secara administrasi banyak. Oh ini punya Haji Jul, tanahnya surat itu masih nama saya, banyak yang seperti itu. Ini satu contoh ya. Kasus ini seperti itulah, tapi kita melihat kronologis yang disampaikan oleh anak-anak Bang Kemen seperti itu. Ini maksud saya kedua belah pihak harus menyadari itu gitu. Enggak, dia bukan begitu Pak Jul, saya maaf kasih potong. Ini kemarin udah clear. Berarti dia nggak menghargai lurah, nggak menghargai saya. Ya, itu maksudnya. Dia yang udah clear ini namanya udah selesai, nggak ada titiknya. Dia berarti nggak menghargai lurah. Betul. Nggak ngitin saya, itu namanya udah clear. Itu begitu, ya saya nggak salahnya begitu. Iya, terus kemana kita masih ngurusin ini aja. Iya, gitu. Saya kalau memangnya dia penggelapan itu waktu ya surat menyerang, enggak, itu kena pasal berapa Pak Jul itu begitu? Kalau saya mengadu ke atas. Masih bersaudara. Iya, pasal berapa dia? Nanya Bersaudara. Udah, hukum lo, idahnya. Sekarang saya minta pendapat dari sebagai kuasa dari Pak
Sarkois ya, Pak Kois ya, ya dari Musar Kemen ya. Biar gimana pun ini udah diserahkan kepada aliansi. Tadi mohon izin Pak aliansi, tadi kita pengen kedua belah pihak aja. Kronologinya seperti itu. Saya mohon pendapat dari pihak aliansi. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Benda, Bapak Boyke Urip Hermawan SIKOM. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Belendung, Bapak Asep Ubaidillah SSOS. Yang saya hormati dan banggakan dari unsur TNI, Polri, Bapak Babinsa dan Bapak Binamas yang senantiasa dalam tugas mulianya menjaga ketertiban keamanan masyarakat. Kebetulan hari ini Babinsa kita tidak bisa hadir, Pak ya. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Kemen. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Musar Haji Kemen. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Mursan bin Haji Kemen. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat untuk kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, terutama nikmat iman Islam. Karena dengan nikmatnya lah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di Kelurahan Belendung ini. Salawat serta salam kita haturkan dan curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para alim ulama, para guru kita. Semoga syafaatnya sampai kepada kita hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Belendung. Lembaga aliansi ini bukan LSM atau ormas, sudah masuk dalam lembaran berita negara. Kehadiran kami Lembaga Aliansi Indonesia ini, sebelumnya izinkan perkenalkan nama kami dulu. Nama saya Suparman. Saya selaku Sekretaris Departemen Satgas Investigasi Basuki 88. Di sebelah saya Bapak Lianto selaku Tim Satgas dan Investigasi. Di sebelahnya Saudara Ilham Raihan Salsabila Sarjana Hukum selaku Tim Investigasi. Kehadiran kami di sini sebetulnya ingin memediasikan antara kedua belah pihak ini. Berdasarkan surat permohonan dari keluarga Bapak Musar yang diwakili oleh Bapak Nahrawi terkait persoalan saling klaim lahan tersebut. Verifikasi bukti-bukti secara tertulis dan meminta keterangan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan kronologisnya seperti apa. Memang betul apa tadi yang disampaikan di dalam set desa tersebut itu secara administrasi atas nama almarhum Bapak Marsan bin Kemen. Tapi di sini ada 3 poin, artinya dari keterangan ahli waris keluarga Haji Kemen yang masih hidup 3 orang ini, saudara kandung dari almarhum Bapak Musar, almarhum Bapak Marsan, menerangkan kronologis tersebut. Itu pun dicatat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak.
diterangkan, dibacakan tadi, itulah kronologisnya. Kedua, selama ini pajak PBB itu masih dibayar oleh keluarga Bapak Haji Musar. Ketiga, secara fisik, artinya kita sama-sama ketahui itu dikuasai oleh keluarga dari Bapak Musar. Di sini kita bicara masalah tanah. Kita akan kembali kepada tanah. Apakah kita tidak kasihan dengan orang-orang tua kita terdahulu yang sudah tiada? Kehadiran kami bukan ingin adanya konflik, Pak. Kami lembaga Aliansi Indonesia ini boleh dikatakan sebagai rumah rakyat. Siapapun bisa mengadu. Makanya kenapa kami tidak tempuh secara hukum itu alternatif ke belakang. Kita menggunakan ajas musyawarah ini. Kami tidak ingin membela walaupun kami dikuasakan, walaupun dari Bapak keluarga Haji Musar yang melaporkan kepada kami. Kami tidak ingin, kami di sini ingin mencari keadilan dan kebenaran. Kan gitu, Pak. Kehadiran kami di situ, Pak. Karena pertanggungjawaban kami pun apabila kami membela yang salah, dunia akhirat kami tanggung. Kan begitu kali, Pak. Kita juga bertanggung jawab. Kalau kita misalkan tidak adil, kita akan bertanggung jawab ini. Kalau mencari keinginan salah. Jawaban dunia akhirat kalau kita bicara agama. Kalau bicara secara yuridis memang pembuktian sesuai dengan artinya pembuktian di KUHP 5 alat bukti cukup yang diakui. Ini kita masing-masing punya hati nurani aja. Ini kita keluarga besar. Artinya kalau saya sih begini pribadi, kita juga kan kasihan nih kalau ini sampai salah. Artinya pertanggungjawabannya gimana? Sudah keluarga kita yang sudah tiada, pertanggungjawabannya sampai ke anak cucu kita juga. Kan begitu kalau bicara kita warisan ini. Maka untuk itu kita di sini mudah-mudahan ada solusi, ada jalan terbaik. Jadi kehadiran kami kenapa meminta kepada kecamatan kelurahan, yaitu ingin memediasikan. Kami tidak ingin berpihak, Bang. Bukan. Kami sebagai lembaga rumah rakyat ini, ayo mungkin artinya dengan fasilitas kami kelurahan bisa mengadakan ini, kan gitu. Mudah-mudahan ada kesepakatan, ada jalan keluarnya. Apabila tidak ada, ya mau tidak mau, artinya alternatif terakhir bicara ke jalur hukum, kan gitu. Tapi kami dari lembaga ini mengedepankan ajas musyawarah dulu. Makanya meminta pihak kecamatan dan kelurahan. Kan gitu. Yaitu kembali lagi kepada hati nurani, Pak. Artinya ini kita bicara warisan, kita akan kembali kepada tanah juga. Kami di sini juga bukan ingin memihak, artinya ke keluarga Haji Musar. Artinya kami sepakat dengan pihak aparatur kelurahan. Kita berpihak pada keadilan dan kebenaran. Pasti setuju. Betul nggak Bapak-Bapak? Kita berpihak ke situ. Karena kalau kita salah berpihak, pertanggungjawaban kami juga ada dunia akhirat loh. Kami memberikan warisan, ini bicara warisan, memberikan kepada orang yang salah. Untuk itu kami kembalikan lagi kepada forum musyawarah ini, yaitu kami sudah jelaskan dari keluarga Bapak Marsan ya, Bang ya. Tadi Abang bicara kami dari pihak luar, betul kami dari pihak luar. Tadi tujuan itu kami sudah sampaikan, kehadiran kami di sini walaupun dari yang meminta bantuan kepada kami lembaga Aliansi Indonesia, walaupun kami diberikan surat kuasa, artinya posisi kami di sini hanya ingin menegakkan keadilan. Karena pertanggungjawaban kami juga dunia akhirat. Apabila salah juga artinya ini kami bertanggung jawab loh. Secara tidak langsung arti dunia akhirat di kita. Karena ini bicara warisan. Bukan waris, Pak. Iya. Bukan. Itu pribadi.
bukan waris. Ya, artinya gini, Pak. Silakan kita punya asumsi dan argumentasi masing-masing, Pak ya. Iya. Untuk itu tidak apa-apa, artinya. Boleh-boleh saja, artinya. Versi dari keluarga Bapak Haji Mursan seperti itu, versi dari keluarga Bapak Haji Mursan seperti ini, versi dari ahli waris sebagai saudara kandung 3 orang yang masih ada, artinya seperti tadi yang diutarakan kan gitu, Pak. Ya, jadi kembali lagi, artinya apabila dalam musyawarah ini tidak ada mufakat atau kesepakatan, ya mudah-mudahan ada hati yang terbuka. Tidak hari ini, mungkin ada hari esok, hari kapan lagi untuk diadakan musyawarah kembali. Apabila tidak ada titik temu, ya udah, artinya kita tempuh jalur yang hukum. Berdasarkan hukum lah nanti pembuktian di meja hijau, kan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada bahasa tutur kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih perwakilan dari aliansi. Bang Maman tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi kan sebelum masuk kemarin orang luar nggak boleh masuk. Jadi tujuan beliau mediasi, ada kesepakatan kedua pihak, tidak keberpihakan kepada satu orang walaupun dia yang menguasakan. Tadi kan sudah jelas supaya paham. Jadi tidak ada unsur bahwa ini dia. Tadi orang belum tahu. Oh iya, makanya kan saya bilang nanti dijelaskan. Itu loh, adem, Ya, karena udah tahu ya. Kalau ada. Iya, iya. Baik, sudah. Tadi udah ya keinginan dari aliansi juga seperti itu, Muhammad ya. Sudah Bang langsung Pak. Ropa, Bang Kois ya. Iya. Ini kan beginilah tadi maksud kita nih dari kelurahan apa ingin dari aliansi, dari kita juga dari pihak kelurahan. Ya apa yang telah disepakati. Kalau memang ada hal-hal yang masih nggak ada dan kurang dalam hal dari kesepakatan itu, monggo lah. Kalau memang tidak selesai, dia orang sini ya? Orang sini sih. Untuk musyawarah. Teman besar. Kalaupun itu mau ditindaklanjuti apa yang tadi kata Mana itu orang besar? silakan. Kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau memang masih mau dimusyawarahkan, ya mungkin Lurah juga akan terus kita musyawarahkan. Tapi kalau memang belum terima ya gitu. Bang Koi saya tanya Bang Koi, untuk keutuhan keluarga tadi kan punya versi, punya yang ini pendapat yang begini, Bang Koi pendapat kita tampung semua, itu semuanya benar, semua apa yang disampaikan kita paham semuanya. Cuma dengan persoalan ini, maksud saya apa yang kemarin disepakati, Bang Koi ini posisi ini apakah ini solusi saya, solusi dari kelurahan aja. Kalau kemarin misalnya disepakati bagi dua, kalau sekarang gue nggak mau kalau ukuran segitu mah, gue pengennya bijaksana, gue nggak bagi, namanya jelas gitu. Jangan ini jangan sampai dibawa ke ranah hukum, panjang prosesnya. Coba Bang Kois lah, hati nurani dikedepankan, hati nurani. Enggak, maksudnya ini masalah ini kemarin saya sudah limpahkan ke aliansi. Bagaimana aliansi yang Ya tadi aliansi juga menyarankan mediasi kepada hati nurani. Ya makanya ya silakan kalau memang Bang Kois sampai saat ini belum menerima lalu diserahkan seluruhnya ke aliansi, ya kita sih nggak ada masalah, silakan aja gitu. Pokoknya kita membentuknya pelayanan. Iya. Pak, bisa nggak yang dari aliansi kemarin udah? Berarti ini permohonan kelurahan. Ini kan
bukan saudara lagi, kandung semua. Coba saya mohon ke tidak ada titik temu karena tidak dihadirkan kurangnya pihak. Sekarang kan udah dihadirkan nih pihaknya. Coba Bapak yang selaku dikuasakan dalam hal ini Pak Roy yang mengkuasakan aliansi, coba dibicarakan biar ada titik temu. Ya. Ya, Bapak Lurah dan seluruh staf dan jajaran, artinya kami tadi sudah berdiskusi karena ini menyangkut kembali lagi hati nurani ini kan gitu, artinya ini panjangan antara saudara. Artinya dan ini kalau terkait orang teman itu kembali akan keberatan kan gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara kebijakan, mungkin kan dari keluarga Bapak Masan juga saya rasa akan keberatan juga kan gitu. Iya. Artinya. Coba kali ada ini Pak, ada bunyi kebijakan misalnya kalau emang yang dampaknya seperti apa kebijakannya gitu. apa gitu. Supaya dia juga dengar juga, tangannya dia dengar. Biar nggak ada tuntutan dari sini juga. Artinya kalau di 500 Oh gitu. gitu. Gimana Bang? 500 meter udah. Oh, yang maksudnya yang Pak Nahroy, Pak Kois ini memberikan dari tanah 2000 berapa? 500 dikasih ke keluarga ini 500. Begitu kesepakatannya. 2000-nya di sini ya. Bisa. Baik, kan dulu. Itu Pak yang disepakati. Baru wacana itu aja. Diskusinya. Iya. Baik, Bang Ali di Baik. Itu ya Pak Aliansi ya. Jadi gitu ya. Ini baru baru menyampaikan doang Pak sama Bapak ini. Ya. Bapak dulu tenang dulu. Sampai erosi Enggak, bukannya tenang. Saya pengen buru-buru kelir. Iya. Ini buru kelir. Bang Kois, ya tadi kan Bang Kois itu tadi udah komunikasi ya, udah diskusi dengan kuasa ya. Ya ada kalau bagi dua kan keberatan. Jadi ada kebijakan dari keluarga besar. Tadi hasil diskusi 500 meter buat Masan Saya boleh ngomong, kalau saya belum pengennya saya kagak bagi. Iya, saya kagak bagi saya. Bukan jodoh begini mau naik, saya kagak bagi. Saya mending buang ke masjid, ketahuan no, masjid saya lagi buang lagi ini no. Gua buang ke masjid mendingan daripada makan ini. Lu kan bukan manusia, iblis lu. Dia yang iblis. Jangan. Enggak ngerti, enggak menghargai lurah. Dia tuan begitu dia ada Pak Haji Kemen.
Walaupun begitu juga Nabi Muhammad ada riwayatnya, ada ceritanya. Nabi Muhammad kemarin zaman Rasulullah kemarin ada ceritanya. Berarti belum ada, intinya belum ada kesepakatan ya aliansi ya. Ya, artinya tadi yang kami sampaikan, artinya apabila hari ini tidak ada kesepakatan mufakat bersama, karena kita berajaskan musyawarah mufakat Pak Lurah ya tadi, artinya kan hukum itu alternatif ke belakang apabila tidak ada kesepakatan. Mudah-mudahan artinya dengan secara hati nurani ke depan masih bisa ada yang berubah lah. Namanya manusia itu kan siapa tahu 1 detik, 1 menit, 1 hari bisa berubah Pak Lurah ya, gitu. Baik, udah ya. Udah, gitu. Ya seperti itu Bang Ahmad nih, ya. Kalau saya nggak mau, saya keberatan. Silakan baik-baik ini Bang Kois. Kalau tadi kan Bang Kois sudah diskusi dengan kuasa akan memberikan dilaksanakan 500 meter. Ini solusi dari kita nih kelurahan nih ya. Bagaimana nih? Ini solusi aja Pak aliansi. Bang Kois kalau kemarin kan bagi 2 1.250 ya, 2.500 lah tanah itu dianggap. Gimana kalau sekarang Bang Kois dari pihak Musar Kemen itu 1.500, dia 1.000. Kira-kira keberatan. Masih keberatan. Ini gambaran ya, masih keberatan. Ya kalau kemarin kan bagi 2 1.250, 1.250. Kalau ini diambil misalnya Bang Kois 1.500, ini 1.000, ini pun belum tentu nerima kan gitu. Bang Kois belum tentu. Ini mah inisiatif dari kita. Kalau kemarin saya nerima, kalau sekarang mungkin saya kagak bagi, karena kan tanah orang tua saya. Iya. Ya kalau memang nyatanya, kan saya dulu udah nerima. Menghargai. Ya udah titik, kalau emang itu ya silakan mau jalur hukum. Iya. Sebab fakta kalau memangnya ada jual belinya, gua pengen tahu surat-surat bapak lu jual belinya di mana. Iya. Nanti apa yang tadi Pak Aliansi, kalaupun memang mereka kan keras, kalaupun nanti mau dinaikin silakan. Cuma saya berharap, kita berharap di perjalanan ini kan belum ada kesepakatan. Siapa tahu besok 2-3 hari lagi ada perubahan, pikir lagi Pak. Kalau disampaikan segera ya, nanti kita undang kembali. Kalau ada kesepakatan. Nih ya. Itu udah ditutup aja. Baik, ini udah dari jam 9:30 tadi ya. Kita sudah dengan pendapat dari kesaksian. Memang ini kejadian juga lama ya, bahkan saya juga belum lahir. Akan tetapi musyawarah hari ini yang kalau saya tarik kesimpulan tidak ada titik temu ya. Nanti saya masih berharap nih sebagai kepala kelurahan Induk, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ada kebijaksanaan atau musyawarah lagi dalam hal bukan di sini. Saya sih masih berharap jangan sampai ke tingkat proses hukum. Nah, tapi nanti habis ini saya mau, karena kan tadi Pak Holing nanya ya, habis ini saya mau tanya sekali lagi nih ya, dari Pak Nahrawi tadi apa yang disampaikan Pak kuasa hukum akan membagi betul sebidang 500 meter. Oke. Betul ya, sekali lagi saya tanya 500 ya. Oke, nanti akan saya konfirmasi ini nih. Nah, nanti akan saya tarik kesimpulan. Sekarang saya tanya pada keluarga saya Marsan. Bagaimana dikasih 500 nih dari keluarga Musar. Saya keberatan, bukannya dia yang mau ngasih. Saya sebetulnya yang mau ngasih ke dia. Dikarenakan hak milik orang tua saya. Kalau memangnya dia betul-betul hak milik orang tuanya, mana akta jual belinya, mana itunya. Sekarang yang saya tanya Pak Mamat, intinya dikasih 500 tidak mau, tidak menerima. Sekali lagi saya tanya, tidak menerima. Oke, berarti dulu, saya cakap, kalau dulu yang Bapak Lurah dulu yang udah titik segitu, ya bagi 2 saya maklumin, silakan. Kalau bagi 2 ngaku saudara, ya saya mengakui bapak dia, bapak saya. Iya. Saya mengakui bapak orang tua dia, orang tua saya. Baik. Saya akui. Kan itu udah putus. Ya udah putus. Akan tetapi karena ini ada delik aduan lagi, laporan untuk titik temu lagi, ternyata tidak ada ketemu.
Nah, nanti saya masih berharap dengan Pak Aliansi sepakat ya, kita mudah-mudahan nih 2-3 hari atau seminggu ada kabar baik dari dua belah pihak ini. Ternyata apakah mau dibagi dua atau mau apanya A, B, hitam putih gimananya? Saya sih masih berharap karena ini masih keluarga saya semua, bukan karena warga, selain warga juga masih keluarga. Mudah-mudahan masih ada titik temu. Nah, titik temunya yaitu, nah saya kalau sudah itu mohon dikabarin pihak kelurahan karena kita mau langsung bikin berita acara dan pengukuran. Itu eksekusi di lapangan. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin, karena memang kemarin juga saya lihat memang belum fix juga, karena makanya walaupun saya punya notulen daftar hadir dan foto bersamanya. Jadi itu kesimpulan saya. Adapun nanti keluarga ternyata mau, misalnya Pak Naro ini masih menyerahkan karena udah menguasakan dengan aliansi, kita mau proses hukum, ya nanti terserah yang ya, terlapornya kan begitu, ya kan ya, gitu. Jadi kalau saya masih ada harapan itu. Berharap gitu ya. Jadi karena nah boleh nih Pak Mudi ini atau Bang Oli ini atau Pak Mudi lah yang bagian kecamatan misalnya dari kuasa Pak Naroi ingin berkomunikasi kaitan dengan administrasi apa namanya nama ini bisa balik ini kesini gini gimana dulu prosesnya bisa begini silakan mau konsultasi kan konsultasi sebelum naik ke proses betul. Rasanya itu ya, yang bisa pakai ya. Pak Lurah, kalau saya mah dulu intinya ya Ogam sono kemari yang memang udah clear. Kalau bagi dua nggak ada masalah. Ya kalau memang dia terima, saya ngargain Pak Lurah, omongan Pak Lurah. Gimana Pak Koi? Pak? Saya menghargain. Selaku di kuasa. Saya berdasarkan fatwa dari Fatwa ini Pak Lurah. Ini warisan punya bapaknya. Beliin dari Ipong Isam buat lu Musa. Enggak dulu. Perintahnya begitu dulu. Tenang dulu. Perintahnya begitu. Nah, perintah ini timbul surat. Perintah sama surat lebih dulu mana? Lebih tinggi mana antara perintah dengan surat? Perintah surat sama ini ya. Lebih tinggi mana atas perintah Haji Kemen yang beliin buat Bapak Musa sama surat Haji Kemen bukannya beli itu kalau di bukunya nih lu tahu di bukunya bukannya Haji Kemen itu asli titik Marsan bin Haji Kemen yang beli tuh begitu tulisin dulu maaf tulisin data-data lihatin coba data-datanya kalau memang nggak beredar kalau memang itu SK-nya sampai ini tunjukin itu dari kelurahan iya mau dari notarisnya apanya tunjukin biar dia paham nih orang nih enggak pokoknya udah oke. Saya udah kasih kesimpulan sebagai pemimpin musyawarah hari ini jadi saya masih ada harapan masih berharap silakan kalaupun mau ada musyawarah keluarga itu mau dibagi berapa dan berapanya jangan sampai ke proses hukum tapi kalau ternyata masih nggak ada ditemu ternyata dari keluarga pertemuan dan musyawarah hari ini yang dikasih 500 meter kan Pak Maman nggak mau kan keluar dari itu kan? Ya nggak mau lah. Nggak apa-apa. Milik orang ya, tua saya mah selaku pelayan dalam hal ini betul memediasi warga saya terkait dengan itu. Terlepas dari itu nanti mau lanjut ke class action atau gimana ya itu silakan. Rasanya itu dan pulang dari sini saya nggak mau ada ribut-ribut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau selamat. Enggak mau saya. Ya ini juga mainnya soal. Ayo udah. Wah, nggak mau dia mau busuk mau ngapain udah nggak busuk. Busuk mau ngapain? Namanya saudara mah. Saudara. Ini ke saudara nggak? Kalau sana busuk sama saya. Kemana asyuk? Ya, bukan. Iya. Bukan. Apa
Ya. Jangan salah gua pengen di sini. Begitu. Ya. Ya, pelura ya. Ya, alhamdulillah bikin kopi. Bikin kopi. Ya. Kita akan berdekatan nanti. Ya. Apa ya? Oke. Ya tuh, ya. Ke depan ada. Ada bagus rumah bapak dan Nanti ke rumah aja ya. Apa? Sudah ya. Bang. Ya. Pak. Ya. 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 Ya, keren ya.